Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, tentu dong masih ingat ya sama perlawanan Presiden Jokowi terhadap sikap WTO yang memenangkan gugatan Uni Eropa. Begini, Presiden Jokowi dengan kebijakan hilirisasi nikelnya ingin agar pengolahan hasil perut bumi NKRI, yang dalam hal ini adalah nikel ya, dilakukan di Indonesia. Sementara biji nikel mentah dilarang untuk diekspor. Presiden Jokowi nggak mau pengalaman kita dengan minyak bumi seperti terulang lagi, yaitu mengekspor barang mentah lalu mengimpor barang jadi. Kemudian menyesal, loh kok minyak bumi kita sudah habis, kita masih gini-gini aja. Singkat cerita, Uni Eropa yang sejak awal sudah mulai mengganti mobil berbahan bakar bensin menjadi mobil berbahan bakar listrik ya, butuh biji nikel. Kenapa? Karena nikel adalah bahan baku baterai isi ulang. Tentu, kalau pengolahan nikel dilakukan di Indonesia, pabrik-pabrik baterai di Eropa bisa terganggu bahkan tutup. Ini pasti dapat memicu peningkatan pengangguran di sana. Uni Eropa menggugat kebijakan hilirisasi nikel RI ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO ya. Dan WTO kemudian memenangkan gugatan tersebut. Pak Jokowi, presiden yang pernah dituduh pelongo oleh lawan politiknya ini, nggak gentar. Beliau perintahkan kepada jajaran menterinya untuk ajukan banding. Selagi proses banding ini masih berlangsung ya, kira-kira 3-5 tahun lah, Indonesia terus membangun smelter-smelter pengolahan nikel. Harapannya ketika putusan banding telah dibuat oleh WTO, Indonesia sudah punya cukup smelter nikel. Sehingga apapun putusan WTO, tidak akan terlalu berdampak pada industri pengolahan nikel di Indonesia. Nah, kabar terbaru nih, Uni Eropa geram dengan keras kepalanya Presiden kita, Presiden Jokowi. Dikutip dari kantor berita CNBC, Uni Eropa akan menyiapkan sebuah aturan yang bernama Enforcement Regulation. Apa itu? Jadi, kalau Enforcement Regulation ini disepakati oleh negara-negara Uni Eropa, maka barang-barang ya yang masuk dari Indonesia ke Eropa akan dibikin rumit prosesnya. Instrumen yang dipakai biasanya adalah bea masuk. Artinya, misalnya ya, ketika Indonesia mau mengekspor suatu komoditas barang ke Eropa, maka dibikin sulit, dibikin ongkos masuknya mahal, dibikin Indonesia kalau bisa tuh nggak ekspor ke Eropa. Sebenarnya nggak kali ini aja Uni Eropa mencoba menggunakan kekuatan finansialnya untuk mempengaruhi produksi dan distribusi komoditas dari Indonesia. Sejak dulu, Uni Eropa memboikot CPO atau crude palm oil atau minyak kelapa sawit dari Indonesia. Seperti diketahui, minyak kelapa sawit Indonesia kerap menjadi perdebatan dunia internasional karena isu deforestasi. Namun nyatanya, Indonesia kini berhasil membuat kemajuan signifikan dengan menurunkan deforestasi secara masif. Berbagai pihak sih mengatakan ini cuma persaingan dagang aja. Karena Eropa tuh mengembangkan minyak bunga matahari yang berfungsi seperti ya kayak minyak kelapa sawit juga. Di Gagasan UKI episode sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa hilirisasi tidak hanya akan diberlakukan kepada nikel, tapi juga boksit, tembaga, emas, besi, dan lain-lain. Jadi kita mesti siap-siap nih. Ongkos dari menjaga kedaulatan hasil bumi NKRI ini nggak sembarangan. Tembaga misalnya. Dikutip dari kantor berita kompas.com, Indonesia sedang merampungkan 2 smelter tembaga raksasa di Gresik dan Nusa Tenggara Barat. Smelter tembaga di Gresik akan dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia yang saham mayoritasnya juga sudah milik Indonesia setelah negosiasi alot dan gila. Nah, ini nih yang paling gila. Smelter tembaga di Gresik yang pembangunan sudah mencapai 70,6% menuju siap beroperasi ya, akan menjadi smelter tembaga terbesar di dunia. Jadi ketika smelter ini selesai, Indonesia akan memulai larangan ekspor tembaga yaitu Mei 2024 nanti. Kali ini, siapa yang akan ketar-ketir dengan kebijakan hilirisasi tembaga? Jepang. Dikutip dari Kata Data, tahun lalu Jepang adalah tujuan ekspor terbesar biji tembaga Indonesia, yaitu 761.000 ton. Disusul oleh Tiongkok dengan 597.000 ton, dan Korea Selatan dengan 530.000 ton biji tembaga. Jepang, teman-teman, dikutip dari Badan Pusat Statistik,
adalah negara tujuan ekspor dari Indonesia terbesar kedua. Apakah Jepang ada kemungkinan untuk melawan atau bahkan membalas? Tentu saja sangat mungkin. Teman-teman, Indonesia sudah terlalu lama dininabobokan oleh ekspor bahan mentah. Ngakunya negara kaya akan hasil alam. Tapi dari merdeka hingga sekarang hasil alam itu dinikmati oleh bangsa lain. Baru sejak hilirisasi inilah semua mulai berbalik. Yang sudah jelas jalannya hilirisasi nikel. Sejak hilirisasi nikel ini berlakukan, nilai ekspor nikel RI melonjak tajam. Tahun lalu aja ekspor nikel RI senilai 504 triliun rupiah atau 745% dari nilai ekspor nikel tahun 2017, sewaktu Indonesia masih mengekspor biji nikel mentah. Pada tahun 2023, dari Januari sampai April doang nih ya, ekspor nikel sudah mencapai 185 triliun rupiah. Jadi nggak heran dong, Eropa menggunakan WTO untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri Indonesia. Belakangan juga IMF nih udah ikut-ikutan meminta Indonesia mencabut kebijakan larangan ekspor nikel mentah. Kita kan tahu, donatur IMF itu ya negara-negara maju yang dirugikan dengan kebijakan larangan ekspor nikel mentah. Akhir kata, mengutip Lord Robertson, seorang anggota DPR dari Partai Buruh di Britania Raya. Globalization will make our societies more creative and prosperous, but also more vulnerable. Globalisasi akan membuat masyarakat kita lebih kreatif dan makmur, tapi juga lebih rapuh. Rapuhnya sebuah negara yang dibawa oleh globalisasi adalah kerapuhan karena semakin tingginya kebergantungan sebuah negara dengan negara lain. Kebergantungan itulah yang dianggap oleh Zinat Kausar, seorang cendekia Muslim dari India, sebagai celah untuk negara maju menjajah negara miskin dan berkembang melalui kekuatan finansialnya menggunakan organisasi global seperti IMF misalnya. Teman-teman, Indonesia juga berhak maju. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.